akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tawi anna bu'da. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Bismillahi majriha wa mursaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua bawa ihram ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Bapak-bapak bawa? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukrun lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma ya Allah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al majalisana majalisa rasulillah wa ayyamana ayyam ya rasulillah wa layalina layali ya rasulillah wa ahibbana bimahabbati rasulillah wa amiddana bimadadi rasulillah wa atliq alsinatana bi anwari salati wassalam ala rasulillah waj'alna min ahli safa wal wafa ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah umrah duyufur rahman tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harus nanya kabar lagi, kayaknya semuanya ini masih segar sampai sekarang masalahnya. Luar biasa, 10 hari lebih berarti dihitung ketika dari Turki sampai sini. Sehat semua, Masya Allah. Sehat semua, dan sehat merupakan kenikmatan yang sangat terasa. Ya, sangat terasa, tapi ketika sakit tuh ya, kadang-kadang kita kalau lagi sehat gini lupa. Ya, maka kita harus berbanyak bersyukur. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, pagi ini kita akan menapaktilasi tempat-tempat yang sangat memiliki sejarah penting ya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah dulu, Masya Allah, susah payah dakwah di kota Mekah, berlari-lari, dikejar-kejar, ya hingga saatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat perintah dari Allah. Karena memang penduduk Mekah sudah susah sekali diajak untuk ke dalam kebaikan, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Ya, maka destinasi pertama yang akan kita datangi merupakan tempat persinggahannya Rasulullah yang didampingi oleh sahabat tercintanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kita kenal tempat ini dengan sebutan Jabal Sur. Apa? Jabal Sur. Mas amat ini belum pada makan apa ya? Udah makan udah? Ngopi udah ngopi? Alhamdulillah. Nama tempatnya apa? Jabal Sur. Jabal Sur. Ingat, beda, ada Jabal Nur pakai nun, ada Jabal Sur. pakai apa? Ta. Sa.
Sa. Ada yang bilang sya, ada yang bilang sa, ada yang bilang sa. Yang benar mana? Sa. Ya, orang Indonesia mah semuanya benar deh. Asal kalau dalam bahasa Arab pakai sa, double Sa. sur. Ya, alif ba ta sa, double sur. Baik. Kilas balik, kalau kita ingin mengetahui, mengulas mengenai sejarah Jabal Sur, tentunya tidak akan pernah lepas dari peran Rasulullah SAW ketika di Mekah. Ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad akan pergi hijrah. Pergi hijrahnya Rasulullah terdengar oleh seluruh pemimpin tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ya. Bahkan sebelum Rasulullah akan melaksanakan hijrah, ya, para pemimpin kafir Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Lagi-lagi Abu Sufyan ini pemimpin Makkah yang zalimnya luar biasa. Hanya saja nanti alhamdulillah ya belum dapat hidayah dan masuk Islam. Baik. Akhirnya Abu Sufyan mengumpulkan para dedengkot-dedengkot Mekah yang lain. Yang kita kenal dengan siapa saja? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan juga abu-abu yang lainnya. Ya, Abu Janda mungkin kalau ada. Kalau dulu ya ada gitu Abu Janda. Hah? Itu di Indonesia. Baik. Akhirnya mereka berkumpul untuk berinisiatif ini Muhammad jangan sampai keluar Mekah. Ya, maka di sana mengadakan permusyawaratan yang mana masing-masing dari para tokoh kafir Quraisy semuanya mengusulkan. Ada yang mengusulkan Muhammad ini kita biarkan saja meninggalkan Mekah, ya. Toh nantinya kita terhindar dari dakwah-dakwah dia, ya. Masyarakat Quraisy tidak akan ada lagi yang terbawa oleh Muhammad, ya. Kemudian ada lagi usulan, ya. Muhammad kalau misalkan kita biarkan dia lepas dari kota Mekah, kita khawatir justru dia akan mengembangkan agama yang dia bawa sehingga agamanya semakin besar dan nanti akan membahayakan kita. Ada juga usulan yang lainnya, sudah kita biarkan saja Muhammad di Mekah, kita kurung, jangan sampai Muhammad ini bisa keluar daripada tempat kurungannya. Tetapi ya dua usulan ini disanggah oleh yang lain, ya, sehingga pada awalnya usulan ketiga ini diterima. Usulan dari siapa? Usulan daripada Abu Jahal. Abu Jahal orang yang paling biadab. Abu Jahal usulnya bukan lagi Nabi Muhammad disuruh dipenjara, bukan lagi membiarkan Muhammad keluar dari Mekah, tapi usulan Abu Jahal apa? Dibunuh. Ingin Muhammad ini musnah dari alam dunia, maka mengusulkan Abu Jahal, Muhammad kita bunuh. Saking kejamnya orang itu, ya, Abu Jahal. Ya, makanya Abu Jahal nanti meninggalnya di Badar, ya. Bahkan tempat yang katanya dulu tempat meninggalnya Abu Jahal sampai sekarang itu baunya masih terasa. Baunya masih terasa kalau yang pernah ziarah ke Badar. Baik. Maka setujulah yang lain dengan usulan siapa tadi? Abu Jahal. Ya. Ketika mendengar Rasulullah akan pergi, maka seluruh para jagoan-jagoan, pendekar-pendekar, jeger-jeger kalau dalam bahasa, kalau orang-orang Sunda itu jeger, orang Banten, orang Jawa Barat, apalagi kalau dalam bahasa Botang apa Pak? Pendekar-pendekar, preman-preman, semuanya dikumpulkan, ya. Bahkan bagi yang bisa membunuh Muhammad nanti akan dikasih 40 unta, ya. Bahkan apapun yang dia mau akan dikasih oleh Abu Sufyan dan juga para petinggi yang lain. Alhamdulillah, kita lanjut nanti kisahnya karena kita sudah sampai di lokasi pertama. Insya Allah kita turun sebentar untuk foto. Terus nanti saya jelaskan mengenai singkat perjalanan Rasulullah dari rumah sampai dengan Jabal Tur. Kita lanjutkan dulu kisah balik mengenai sampainya Rasulullah nanti ke tempat ini. Nah ini nanti saya tunjukkan di bawah, ya. Iya. Kita kalau mendatangi sebuah tempat tanpa tahu sejarahnya, maka tidak akan membekas, percuma. Kita cuma tahu ini Jabal Tur saja, nggak tahu sejarahnya seperti apa, maka tidak akan mendapatkan keberkahan dari tempat tersebut.
maka perlu adanya ditambah lagi ini merupakan tempat yang penting dalam perkembangan Islam. Kalau nggak ada tempat ini, tidak bakal kita ini memeluk agama Islam, diyakini seperti itu ya. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin menunjukkan dulu mana Jabal Sur yang mana. Yang mana Jabal Sur yang mana? Tuh, yang itu tuh, yang belakang tuh. Oh iya sana. Oh, yang ini kelihatan nggak? Maaf ya, nggak kelihatan sini. Nanti kita balik lagi ke sana. Nah, ini Jabal Sur. Jabal Sur terlihat. Gunung tertinggi. Jabal Sur merupakan gunung tertinggi yang ada di Mekah. Saya ulangi, Jabal Sur merupakan bukit puncak gunung tertinggi yang ada di Mekah. Ini kurang lebih gambaran seperti ini yang ada di gambar. Ya, di puncaknya nanti di sana di atas ada gua, namanya juga Gua Tur. Sudah terlihat semua. Kita sedikit mengulas mengenai sejarahnya. Saya singkat-singkat insya Allah ya. Tadi sampai mana? Ada yang masih ingat sejarahnya? Ada yang ingat tadi sejarah sampai mana? Sampai mengusulkan Rasulullah akan dibunuh. Maka pada malam hari, dari mulai berita itu menyebar, seluruh jawara para pendekar-pendekar mengelilingi rumahnya siapa? Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW sudah membuat sebuah strategi dengan mengajak sahabatnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke kota, untuk pergi keluar daripada Mekah, yaitu pada malam hari dengan mengajak yang lainnya. Yang pertama akan mengajak Sayyidina Ali. Mengajak apa? Nanti kita bahas. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq juga mengajak siapa? Mengajak anak-anaknya. Semuanya diajak. Siapa saja anaknya Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama Sayyid Abdullah, laki-laki. Ya, yang kedua perempuan, yaitu Sayyidah Aisyah. Yang ketiga Sayyidah Asma. Ada Aisyah, ada Asma. Jadi 3 orang anak Abu Bakar ini sangat berperan penting dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Ya, nanti tugasnya kita kasih tahu masing-masing. Oke. Oh jelas, kuisnya hadiahnya kata Mas Salman lebih wow. Belum pertanyaannya belum, udah nggak katakan baik ini mah. Ya, siap ya? Siap. Kita kira ada pertanyaan nggak bisa jawab. Kita lanjut, sampai mana tadi? Perjalanan. Oke, baik. Maka Rasulullah SAW menyusun strategi untuk bisa keluar dari rumahnya. Pertama menyuruh sahabatnya, ponakannya sendiri, yaitu Sayyidina Ali, dengan cara dia disuruh tidur di tempatnya Rasulullah, mengenakan selimut warna hijau yang biasa dipakai oleh Rasulullah, dipakai mantelnya. Itu pertama. Ya. Yang kedua, anak-anak Abu Bakar mereka punya tugas masing-masing. Yang pertama Sayyidina Abdullah nanti ketika perjalanan tugasnya adalah sebagai intel. Ya, sebagai intel. Intelnya gimana? Nanti saya jelaskan. Kemudian 2 anak perempuan Abu Bakar yang lainnya tugasnya adalah membantu dalam memudahkan masalah makan, konsumsi dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Hingga tiba akhirnya Rasulullah SAW ketika di dalam rumahnya sudah ada Sayyidina Ali, tapi Rasulullah posisi masih di rumah nih. Belum mengunjungi rumah siapa sahabatnya, belum bertemu dengan Abu Bakar. Rasulullah di dalam rumah, di luar rumah sudah banyak orang. Ya, secara logika gak mungkin bisa keluar. Sekali keluar pasti ketangkap dan pasti dibunuh. Sudah dikepung. Tapi Rasulullah merupakan utusan Allah. Tidak semudah itu membunuh Rasulullah. Tidak semudah itu menangkap Nabi Muhammad. Maka ketika Rasulullah sudah diperintahkan Allah untuk keluar pada waktu itu juga, meskipun dalam kepungan, Rasulullah keluar bukan dari pintu belakang, tapi dari pintu depan. Di belakang juga banyak orang, tapi lebih banyak di depan. Tapi Rasulullah dengan izin Allah keluar rumahnya dari pintu depan sudah banyak orang, tetapi luar biasanya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Yasin, surah Yasin yang sering kita baca. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alna min baini aydihim. Sadang fa'arsainahum fahum la yubsirun. Faja'alna min baini aydihim sadang. Maka aku kata Allah, maka kami kata Allah menjadikan mata-mata mereka ya tertutupi, terhijab ya, sehingga dari arah depan, dari arah belakang tidak bisa melihat Rasulullah. Padahal Rasulullah pada waktu itu keluar dengan santainya ya, dengan beristighfar mengingat Allah ya. Karena turunnya ayat tersebut, maka para pendekar jawara-jawara Mekah tidak ada yang bisa melihat Rasulullah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mata mereka waktu itu memang sengaja diburamkan. Ya, diburamkan sehingga tidak bisa melihat. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya
Rasulullah memang seperti halnya tidak terlihat jasadnya. Ya, dua-duanya masuk akal, dua-duanya merupakan tafsir daripada ulama. Nah, maka kita simpulkan artinya para orang-orang yang mengepung Rasulullah tidak bisa melihat Rasulullah, sehingga Rasulullah dengan mudahnya bisa ke rumah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang mengetahui bahwasanya Rasulullah itu sudah keluar dari rumah, maka ada orang dari jauh dekat dengan rumah Rasulullah, dia melihat dari arah jauh, bukan orang yang sedang mengepung Rasulullah, dia kaget. Lah ini orang segini banyaknya, ya. Katanya mau ngepung Muhammad, katanya mau bunuh Muhammad. Lah barusan Muhammad lewat di depan mereka, kok dibiarin baik. Maka didatangi para pendekar tadi sekaligus ngasih tahu, kalian sedang apa di sini? Ya, kalian mencari Muhammad. Kalian mau bunuh Muhammad. Muhammad barusan lewat. Gak percaya pendekar para jawara-jawara Mekah tadi, akhirnya dicek rumahnya Rasulullah pas pas diintip. Nah itu masih ada di dalam kamar, lagi tiduran pakai selimut warna hijau. Ya, tadi orang yang melihat Rasulullah keluar sampai sumpah saya melihat dengan mata saya kepala langsung. Kalau tidak percaya masuk ke dalam. Akhirnya semuanya masuk ke dalam. Ketika dicek ternyata benar yang ada di dalam selimut siapa? Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Ali diinterogasi sama penduduk, sama para jawara-jawara Mekah. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Sayyidina Ali demi menjaga, demi cintanya kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, Rasulullah sudah sampai ke rumah Abu Bakar, lalu menjalankan perjalanan hijrah dari mana? Mekah menuju Madinah. Sekarang saya bertanya, Madinah itu di mana posisinya? Ini Jabal Sur nih, Mekah di mana Mekah? Itu kan? Berarti Madinah di mana? Harusnya di sana. Secara logika di mana? Karena satu arah dong, ya kan? Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram, Jabal Sur. Berarti kalau hitungan Madinah harusnya di sana dong. Tetapi tidak semudah itu, tidak sebodoh itu Rasulullah. Rasulullah membuat sebuah strategi, yaitu perjalanan ke Madinah dengan cara memutar balik. Madinah itu adanya di sana, arah sana. Tapi kenapa muter balik ke sini dulu? Untuk mengelabui daripada musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mencari jalan muter. Katakanlah ini Masjidil Haram, ini Mekah, ini Jabal Sur, tapi Rasulullah mengambil rutenya gini, muter. Nah, baru nanti arah menuju Madinah. Singkat cerita, Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjalan sampai dengan puncak daripada Jabal Sur. Ini Jabal Sur, mungkin dulu lebih tinggi, ya. Sekarang masih ada guanya, gua Sur. Bagi yang mau naik ke atas, silahkan, perjalanan kurang lebih 2 jam. Ya, mau ke sana? Bismillah, Mas Salman, agendakan. Ya, bayangkan Rasulullah dulu batu-batuan, jalan kaki, nggak kayak kita enak panas-panasan dikit, langsung ngeluh, jangan. Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai atas. Ketika sampai atas, ya, melihat para penduduk Mekah semuanya sudah mengepung mencari Rasulullah, maka Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq memutuskan untuk istirahat dulu di atas puncak. Di sana ada gua, lalu berinisiatif untuk masuk gua. Sebelum masuk gua, Abu Bakar ini lebih senior daripada Nabi Muhammad, lebih paham medan, lebih mengerti kondisi gurun. Maka ketika melihat gua tersebut, guanya sudah dalam keadaan kosong. Ya, artinya ini sudah lama tidak berpenghuni, sudah ada jaring laba-laba dan lain sebagainya. Ya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, tidak mungkin ada satu gua yang mana sudah lama tidak ada orang yang masuk, mustahil tidak ada penghuninya. Maksudnya apa? Tidak ada penghuninya selain, ya, artinya bisa binatang, bisa makhluk halus. Ya. Dicek dulu dong sama siapa? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam. Ketika dicek, ternyata benar di dalam gua tersebut ada 2 lubang. Ada riwayat mengatakan 1 lubang, ada yang mengatakan 2 lubang. Ya, saya mengambil riwayat 2 lubang dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab sirah sejarah yang paling lengkap, 15 jilid. Ya, karangan Ibnu Athir. Baik. Ketika melihat 2 lubang, ya awalnya 1 lubang, baik. Awalnya 1 lubang. Maka ya dilepaskanlah sendalnya Abu Bakar, diselipkan ke lubang tersebut, ya.
Ada yang bilang sendal, ada yang bilang pakaiannya itu disobek. Ya, ada dua riwayat. Ya, ada yang bilang pakaiannya disobek, disumpelkan ke lubang. Ada yang bilang sendalnya disumpel pakai sendal. Baik. Ketika dirasa sudah aman, maka Nabi Muhammad disuruh ke dalam dalam keadaan yang capek karena dikejar oleh siapa? Oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq istirahat di dalam gua tersebut. Ya, guanya di mana Ustaz? Tepat di puncak. Kalau dari arah sini nggak kelihatan memang, tapi kalau dari arah belakang itu terlihat. Ya. Istirahatnya posisinya kayak gini. Abu Bakar As-Siddiq sambil senderan, ya, dengan menjulurkan kakinya. Rasulullah tidur di atas pahanya siapa? Abu Bakar. Ketika di tengah-tengah istirahat, Abu Bakar ada lagi satu lubang belum ketutup. Mau nutup, mau nyobek ataupun mau nyimpan sendalnya, sudah kepala Nabi Muhammad tidur di atas paha, gak mau ganggu, gak mau dulu ngebangunin, karena saking cintanya gak mau ngeganggu Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Abu Bakar, luar biasa, sahabat yang paling the best kepada Rasulullah. Ya, melihat lubang satu lagi belum ketutup, posisi Nabi Muhammad sudah tertidur, sulit gerak, akhirnya memutuskan menggunakan kaki kirinya untuk menutup lubang yang satu lagi. Tutup sampai Rasulullah tidur pulas. Di tengah-tengah istirahat, tiba-tiba Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, ya, meneteskan cairan, ya, ke pipinya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad berada di pahanya. Maka Nabi Muhammad terbangun. Wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak menangis, tetapi saya dari tadi menahan rasa sakit. Ini kaki saya ada yang gigit di dalam, ada yang gigit, ya, ada yang gigit. Ya, ada riwayat mengatakan cairan yang sampai netes itu adalah keringat bercampur dengan darah. Saking sakitnya Abu Bakar menahan rasa sakit tergigit oleh binatang. Ya. Maka ketika mengetahui itu, Rasulullah langsung mengangkat kakinya Abu Bakar, dan ternyata di dalam lubang tersebut memang benar ada binatang. Ada dua riwayat, yang mengatakan kalajengking, ada juga yang mengatakan ular. Riwayat yang lebih kuat adalah ular. Kenapa? Karena Allah pernah memerintahkan, ya, ular. Ya, karena ular ini meminta kepada Allah, ingin berjumpa dengan seseorang yang paling mulia di alam dunia ini, pemimpin para nabi, penutup nabi. Maka Allah perintahkan, silakan kamu pergi ke sebuah gunung yang namanya Jabal Sur. Di sana kamu akan menemui Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ular udah ribuan tahun nunggu siapa? Nunggu Nabi Muhammad ribuan tahun. Giliran Nabi Muhammad boleh ditutupin. Buset dah. Kayak kita nih kalau ngelihat sesuatu yang kita suka, ada orang yang ganggu, buat kesel banget kita. Gua nungguin ribuan tahun, giliran nyampe ditutup. Kan mangkal, akhirnya gue gigit. Nah, kata ular, akhirnya saya gigit, kata ular. Ya, nah, maka ketika digigit, Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meludah kepada kakinya lalu diusap, ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba rasa sakitnya, tadi bisa yang digigit oleh ular tiba-tiba hilang. Ya, artinya apa? Ular ini sebenarnya cuma pengen ketemu Rasulullah. Cuma sayangnya pas Rasulullah nyampe, ditutup. Ya, lubangnya ditutup sama Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digigit. Ya. Rasulullah SAW, ya, ketika proses tadi sudah berjalan, maka timbul kesedihan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Takut sekali persembunyian mereka diketahui oleh kafir Quraisy. Ya. Saking takutnya sampai Sayyidina Abu Bakar menangis, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat surah At-Taubah, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, itu asbabun nuzulnya. Ya, kita sering dengar, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bapak Ibu, kafir Quraisy Mekah ini sudah kekepung. Semua orang-orang yang hebat yang paham mengenai gurun dikerahkan semua oleh Abu Sufyan dan pemimpin kafir Quraisy yang lainnya. Ya, gak menutup kemungkinan Rasulullah ketahuan. Maka benar ternyata sudah ada
pasukan kafir Quraisy yang nyampe Jabal Sur sampai puncaknya udah ada yang nyampe sana. Ya, tetapi ketika mereka sampai puncak Jabal Sur, mereka lihat gua juga sama. Hanya saja gua ini sudah tertutup apa? Sarang laba-laba. Bukan hanya sarang laba-laba, tetapi di bawah sarang laba-laba terdapat 2 ekor burung yang sedang bertelur. Secara logika, gak mungkin ada orang di dalam. Sudah ada sarang laba-laba, sudah ada burung yang sedang bersangkar, gak mungkin ada orang. Ya, itulah pertolongan dari Allah Subhanahu. Sehingga ya jelas mereka karena merasa ini pasti tidak ada orang, akhirnya mencari lagi ke tempat yang lain, sehingga Rasulullah SAW setelah 3 hari lamanya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tadi kita mendengar ada Abu Bakar punya anak namanya siapa? Asma. Aisyah, Asma. Nah, 3 orang ini punya peran yang sangat luar biasa membela berjuang untuk Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Abdullah tadi tugasnya intel, maka setiap harinya Abdullah itu pulang pergi dari Mekah ke Jabal Sur naik menyampaikan bagaimana kondisi Mekah hari ini. Dikira aman, ketika dibilang tidak aman maka memutuskan tidak keluar. Kalau aman maka memutuskan akan keluar. Kemudian Abdullah mengajak atau hamba sahayanya penggembala kambing yang bernama Amir bin Fuhairah. Untuk apa? Jadi setiap Abdullah ke atas memberikan informasi, si Amir Fuhairah ini yang pengembala kambing tadi menghilangkan jejak. Jadi disuruh jebar si kambing-kambingnya sehingga Abdullah jejak kakinya tidak terlihat oleh musuh. Kemudian yang 2 anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Asma, tugasnya ngasih makanan setiap hari, pagi dan sore. Pagi berangkat bawa makanan, kemudian pulang, sore berangkat lagi. Ada yang mengatakan itu makanan diantar oleh Abdullah, tetapi riwayat yang paling kuat langsung mereka berdua yang memberikan makanan. Bayangkan seorang perempuan dari rumahnya Mekah sampai sini itu kurang lebih 6 km Bapak Ibu. Belum lagi nanjaknya 2 jam sekarang. Dulu seperti apa bayangkannya? Mungkin kurang lebih 4 jam perjalanan, dan itu dilakukan setiap hari oleh seorang perempuan. Luar biasa. Bahkan yang sangat ajibnya, yang sangat luar biasa, salah satu anak perempuannya Abu Bakar dalam kondisi yang sedang hamil. Naik perempuan Bu, naik Bu, hamil, ngasih makanan buat bapaknya sama Nabi Muhammad. Nah, itu dilakukan karena rasa cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu sejarah mengenai singkat tempat Jabal Sur ini yang memiliki peran yang sangat luar biasa bagi perjuangan agama Islam. Kita lihat saja Sayyidah Asma gimana ya. Naik ke atas loh. Oh, naik ke atas kita. Ya, sudah kita foto. Setelah foto kita langsung habis ya. Yuk. Oke, seperti itu tadi kisahnya Nabi dan para sahabat di Gunung Sur. Untuk edisi Gunung Sur kita rasa cukup. Kita lanjut nanti di destinasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.